Setelah runtuhnya Pajajaran, sejarah Sunda tidak berhenti di situ. Kekuasaan di Tatar Sunda kemudian banyak beralih ke kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di pesisir, seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kedua kekuatan baru ini dengan cepat tumbuh menjadi pusat perdagangan, sekaligus penyebaran agama Islam. Di Banten, sultan-sultan seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tokoh penting. Banten menjelma sebagai pelabuhan internasional yang sangat ramai, dikunjungi oleh pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Islam menyebar melalui dakwah para ulama dan aktivitas perdagangan, sementara budaya Sunda perlahan menyesuaikan diri dengan ajaran baru ini. Cirebon juga memegang peran besar. Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, menjadi tokoh sentral dalam menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Dari sini lahirlah hubungan erat antara budaya Sunda dengan ajaran Islam, yang kemudian menjadi bagian dari identitas masyarakat Sunda hingga sekarang. Namun Tatar Sunda tidak lepas dari campur tangan kekuatan Eropa, khususnya Belanda. Pada abad ke-17, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, mulai masuk, membawa perdagangan dan monopoli rempah. Perlahan-lahan Belanda menguasai politik dan ekonomi, membuat kerajaan-kerajaan Islam di Sunda ikut melemah. Meski demikian, rakyat Sunda tidak tinggal diam. Banyak perlawanan yang muncul, seperti perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda, serta perjuangan tokoh-tokoh lokal untuk mempertahankan tanah dan kebebasannya. Pada abad-abad berikutnya, Tatar Sunda akhirnya menjadi bagian dari kolonial Hindia Belanda. Walau hidup dalam penjajahan, budaya Sunda tetap bertahan. Bahasa, kesenian, adat istiadat, serta nilai-nilai leluhur terus dijaga. Hal inilah yang membuat masyarakat Sunda mampu menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945.